Halo teman-teman. Bertemu lagi di pembelajaran seru tanpa terganggu. Setiap hari, kita semua telah melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti makan, sekolah, pakai pakaian, dan lain-lain. Tetapi, alat atau barang yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Sementara kebutuhan kita banyak sekali. Oleh karena itu, kita melakukan kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang 3 kegiatan ekonomi yang sangat penting, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi bisa diartikan membuat atau menghasilkan barang atau jasa supaya kebutuhan manusia terpenuhi. Contoh kecil, seperti menanam sayur, menjahit kain menjadi baju, atau membuat gerabah dari tanah liat, semuanya merupakan kegiatan produksi. Karena produksi membuat barang atau jasa yang berguna bagi kita. Jenis produksi dibagi menjadi 2 macam. Produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang yaitu, membuat atau mengubah suatu benda menjadi barang yang kita butuhkan. Produksi jasa yaitu, memberikan layanan atau bantuan tanpa mengubah bentuk barangnya. Asalkan kalian tahu, produksi bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan barang atau jasa yang berguna. Ada beberapa faktor pendorongnya. Pertama, faktor alam, yaitu semua bahan dan sumber daya dari alam yang kita gunakan dalam kegiatan produksi, seperti sayur, buah, batu bara, atau kayu. Tanpa bahan atau sumber dari alam, tidak akan ada bahan dasar untuk menghasilkan sesuatu. Kedua, tenaga kerja, yaitu orang-orang yang menggunakan tenaga atau pikirannya untuk melakukan pekerjaan produksi. Tanpa tenaga kerja, bahan dan alat saja tidak cukup untuk menghasilkan barang atau jasa. Ketiga, modal. Modal bukan hanya soal uang, tetapi juga peralatan, mesin, gedung, atau alat-alat lain yang membantu pekerjaan produksi menjadi mudah, efisien, dan cepat. Jika modal kurang, proses produksi akan lambat atau sulit. Keempat, keahlian, yaitu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mengatur bahan alam, tenaga kerja, dan modal agar semuanya bekerja dengan baik dan menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas. Tanpa keahlian, meskipun bahan, tenaga, dan alat lengkap, hasilnya bisa kurang maksimal. Setelah barang atau jasa dibuat, kegiatan selanjutnya adalah distribusi. Distribusi artinya menyalurkan atau mengirimkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tujuannya, supaya barang jasa bisa dipakai oleh masyarakat, sehingga semua kebutuhan saling terpenuhi. Distribusi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu distribusi langsung, semi-langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung yaitu produsen langsung ke konsumen. Distribusi semi-langsung, produsen melalui toko resmi miliknya ke konsumen. Distribusi tidak langsung, produsen melalui agen, pasar atau pedagang kecil ke konsumen. Konsumsi. Konsumsi artinya menggunakan atau menghabiskan manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya makan makanan pagi hari, memakai baju baru, pergi ke dokter. Itu semua konsumsi. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesehatan, bahkan untuk gaya hidup atau status sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti selera dan motivasi kita sendiri. Faktor eksternal seperti pekerjaan kita, harga barang atau jasa, dan budaya di sekitar kita. Kita sudah belajar 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga tahapan ini saling berkaitan. Jika salah satu tahap tidak berjalan, maka kebutuhan kita bisa sulit terpenuhi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.